Ingat ya, jangan sampai lilinnya mati. Iya, Kang. Cerita film Setannya Cuan, Jurik Salawe. Film ini berlatar di sebuah desa yang sedang ramai karena pemilihan lurah baru. Dua orang jawara kampung, Adang dan Asep, menjadi pesaing utama. Adang dikenal kuat dan disegani warga, sedangkan Asep sebenarnya orang biasa yang sering diremehkan. Suatu hari, kehidupan Asep berubah drastis. Ia tiba-tiba menjadi kaya dan mulai membagikan uang kepada warga desa agar mendapat dukungan untuk menjadi lurah. Banyak orang heran karena sebelumnya Asep hidup pas-pasan. Sementara itu, Adang merasa ada sesuatu yang tidak wajar dan mulai menyelidiki asal kekayaan Asep. Ternyata Asep diam-diam melakukan pesugihan kepada seorang dukun bernama Rojan. Pesugihan itu memanggil makhluk gaib bernama Jurik Salawe, sosok setan yang bisa memberikan kekayaan instan tetapi menuntut tumbal dan kekacauan di desa. Awalnya Asep menikmati kekayaannya dan semakin populer. Namun, kejadian aneh mulai terjadi, warga melihat penampakan, beberapa orang mengalami kesialan, dan desa menjadi penuh teror. Adang bersama beberapa temannya berusaha mengungkap rahasia pesugihan tersebut. Konflik memuncak ketika Asep mulai kehilangan kendali atas kekuatan gaib yang ia panggil. Setan yang memberinya kekayaan mulai menuntut balasan yang lebih besar, membuat situasi berubah menjadi campuran horor dan komedi. Pada akhirnya, rahasia pesugihan Asep terbongkar dan warga desa harus menghadapi konsekuensi dari keserakahan yang membuka pintu bagi kekuatan gelap. Berikut daftar pemain dan karakter film Setannya Cuan, Jurik Salawe, 2026. UP Project sebagai Adang, jawara kampung yang mencalonkan diri menjadi lurah dan menjadi rival utama Asep. Anyun Cadel sebagai Asep, pesaing Adang yang tiba-tiba menjadi kaya secara misterius. Nadine Alexandra sebagai Mince, janda cantik yang diperebutkan Adang dan Asep. Ingrid Wijanarko sebagai Ibu Mince. Viko Fahriza sebagai Ujang, teman yang mengetahui rahasia kekayaan Asep. Candil Serius sebagai Rojan, dukun yang memberi kekayaan lewat pesugihan. Ben Kasyafani sebagai Umar, salah satu tokoh warga desa. Dimas Andrean sebagai Levi, warga desa yang terlibat dalam konflik kampung. Mongol sebagai Kang Kredit, Budi Dalton sebagai Kang Tato. Aming sebagai Kang Sayur, karakter komedi dalam cerita. Babe Cabita sebagai Poltak, salah satu tokoh pendukung film ini juga menjadi salah satu penampilan terakhirnya. Mega Carevansa sebagai Wulan, karakter pendukung di desa. Gabriela Desta sebagai Nenden, karakter pendukung. Film horor komedi Setannya Cuan, Jurik Salawe bercerita tentang persaingan dua jawara kampung yang ingin menjadi lurah, tetapi konflik berubah menyeramkan setelah muncul praktik pesugihan demi mendapatkan kekayaan instan. Malam-malam gini teh, ke kuburannya kah? Ya gelap atuh Neng. Plot twist film Setannya Cuan, Jurik Salawe. Kekayaan Asep ternyata dari pesugihan berbahaya. Sepanjang film, warga desa mengira Asep hanya sedang beruntung atau mendapat rezeki mendadak. Namun di pertengahan cerita terungkap bahwa ia membuat perjanjian dengan makhluk gaib bernama Jurik Salawe melalui dukun Rojan. Pesugihan itu memberi uang cepat, tetapi memiliki konsekuensi besar. Setan tidak hanya memberi uang, tetapi menuntut tumbal. Setelah Asep semakin kaya dan hampir memenangkan dukungan warga untuk menjadi lurah, kejadian aneh mulai muncul. Beberapa warga mengalami kesialan, kecelakaan, dan teror gaib. Ternyata kekayaan Asep dibayar dengan kesialan dan penderitaan orang di sekitarnya. Asep kehilangan kendali atas perjanjian gaibnya. Twist terbesar terjadi ketika Asep ingin menghentikan pesugihan tersebut. Ia baru menyadari bahwa perjanjian dengan Jurik Salawe tidak bisa dibatalkan begitu saja. Justru setan itu semakin kuat karena ambisi dan keserakahan Asep. Adang justru menjadi penyelamat desa. Di awal film, Adang digambarkan sebagai pesaing kasar yang hanya ingin menang dalam pemilihan lurah. Namun pada akhir cerita, ia malah menjadi orang yang berani melawan teror gaib dan membantu mengungkap pesugihan Asep demi menyelamatkan desa. Twist akhir film memperlihatkan bahwa keinginan menjadi kaya dan berkuasa secara instan justru membawa kehancuran, sekaligus menjadi pesan moral di balik balutan horor dan komedi film ini. Cuan, asak nomor cuan. Dan sing eling atuh. Plot twist film Setannya Cuan, Jurik Salawe. Kekayaan Asep ternyata dari pesugihan berbahaya. Sepanjang film, warga desa mengira Asep hanya sedang beruntung atau mendapat rezeki mendadak.
Namun di pertengahan cerita terungkap bahwa ia membuat perjanjian dengan makhluk gaib bernama Jurik Salawe melalui dukun Rojan. Pesugihan itu memberi uang cepat, tetapi memiliki konsekuensi besar. Setan tidak hanya memberi uang, tetapi menuntut tumbal. Setelah Asep semakin kaya dan hampir memenangkan dukungan warga untuk menjadi lurah, kejadian aneh mulai muncul. Beberapa warga mengalami kesialan, kecelakaan, dan teror gaib. Ternyata kekayaan Asep dibayar dengan kesialan dan penderitaan orang di sekitarnya. Asep kehilangan kendali atas perjanjian gaibnya. Twist terbesar terjadi ketika Asep ingin menghentikan pesugihan tersebut. Ia baru menyadari bahwa perjanjian dengan Jurik Salawe tidak bisa dibatalkan begitu saja. Justru setan itu semakin kuat karena ambisi dan keserakahan Asep. Adang justru menjadi penyelamat desa. Di awal film, Adang digambarkan sebagai pesaing kasar yang hanya ingin menang dalam pemilihan lurah. Namun pada akhir cerita, ia malah menjadi orang yang berani melawan teror gaib dan membantu mengungkap pesugihan Asep demi menyelamatkan desa. Twist akhir film memperlihatkan bahwa keinginan menjadi kaya dan berkuasa secara instan justru membawa kehancuran, sekaligus menjadi pesan moral di balik balutan horor dan komedi film ini. Napas kau besar kali.